Halo majikan, hari ini kita TC lagi ya karena ada sebuah cerita dadakan yang spesial. Sebenarnya nggak dadakan juga sih. Jadi ini teman kita yang ngirim bernama Sulis. Dia bilang katanya dia sudah sempat email 6 apa 7 bulanan lalu gitu loh. Tapi mungkin ya, mohon maaf ketumpuk segala macam memang belum sempat terbaca. Tapi di hari Sabtu, Sulis kayak semacam nge-resend lagi emailnya karena dia semacam ke-trigger dengan pemberitaan yang sekarang lagi ramai banget. Yaitu tentang demo dan ada salah satu seorang driver ojol yang dilindas sama aparat yang tentunya membuat warga geram ya. Nah kebetulan ayahnya Sulis itu juga adalah seorang driver ojol. Jadi Sulis tahu betul tuh bagaimana senang dan susahnya menjadi driver ojol dalam mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Ya soalnya kalau dari berita, driver ojol yang dilindas itu kan bernama Afan Kurniawan ya. Yang ternyata bukan karena ikutan demo di lokasi, melainkan lagi nganterin pesanan GoFood tuh, orderan makanan, tapi berakhir naas seperti itu. Ya sebelumnya tentu kita ucapkan berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkannya, dan untuk part permasalahan ini mungkin nanti kita bahas di video lainnya tentang demo di Indonesia yang pastinya no buzzer-buzzer. Babu juga kemarin ditawarin endorse jadi buzzer. Kadang ada gila-gilanya nggak habis pikir ya. Duit buat KOL atau influencer itu mah mendingan dialokasiin untuk hal-hal yang lebih penting nggak sih ketimbang buat omon-omon bikin narasi yang seolah-olah ini Indonesia baik-baik aja, harus cinta damai segala macam. Ya iya benar, kita harus cinta damai, makanya pejabat-pejabat itu jangan bikin omongan-omongan dan perbuatan yang mengundang huru hara. Ya begitu loh. Lo jadi emosi kita ya, mendingan kita bacain aja nih makanya dari cerita dari Sulis untuk lebih mengapresiasi lagi driver-driver ojol di luaran sana ya gengs ya. Ya ini sih bukan cerita serem horor yang dar-der-dor gitu, karena menurut Babu mah lebih serem kelakuan para koruptor. No, setan aja sampai minder kali ya. Belum lagi kita dengar kemarin tuh masalah apa korupsi dana haji sampai-sampai ada 8.400 orang yang udah daftar selama 14 tahun kagak bisa berangkat haji. Uang ibadah aja juga sampai dikorupsi. Kagak paham lagi kita jujur ya, astagfirullahaladzim. Masih lanjut kita emosinya, minum dulu kali ya. Maafin majikan ya. Soalnya emang nih, emosi kita melihat sosial media sekarang berkecamuk banget. Stay safe semua ya pokoknya teman-teman ya. Mau info juga, by the way kemarin udah ada TC VIP yang cukup ekstrim tentang seorang bapak. Itu bisa kalian tonton ya. Karena cerita ini juga tentang bapak soalnya gengs. Tapi 180 derajat kebalikannya dari ceritanya TC VIP kemarin. Nah pokoknya Sulis ini tuh anak tunggal. Dimana waktu dirinya lahir, ibunya meninggal. Jadi memang ibunya itu meninggal saat melahirkan Sulis ya. Namun sedari kecil, dia sebenarnya nggak kehilangan kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua juga, karena Sulis ini tinggal bersama dengan keluarga dari bapak. Jadi di rumah itu ada nenek, ada juga kakaknya bapak namanya Om Anwar beserta istrinya Tante Hesti, sama 2 anak mereka. Lalu ada adiknya bapak juga yang terakhir namanya Om Udin. Nah nggak jauh dari rumah nenek, cuma selang sekitar 3 rumah aja, ada adiknya bapak yang kedua namanya Tante Yuni dan suaminya Om Jensen. Dimana mereka juga sama tuh, punya 2 anak. Bingung nggak kalian? Kita urutin aja kali ya. Jadi ini bapak 4 bersaudara dan bapak itu anak kedua. Yang pertama si Om Anwar kan, terus bapak, habis itu Tante Yuni, dan terakhir Om Udin. Nah yang tinggal serumah sama bapak itu Om Anwar sama Om Udin. Kalau Tante Yuni beda rumah tapi ya lokasinya dekat-dekat situ juga. Paham ya sekarang, nggak bingung ya? Nah sedari kecil nih, Sulis ini memang bisa dibilang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena si tantenya itu, Tante Hesti, isinya Om Anwar, suka main dukun gengs. Buat apa? Buat pelaris usaha. Karena Tante Hesti ini suka jualan nasi uduk tuh, buka meja di pinggir jalan kalau pagi-pagi. Nah dia memang punya keinginan suatu hari punya restoran gitu loh. Nah waktu itu ceritanya pas masih balita sekitar umur 3 tahunan, dimana Sulis ini juga nggak ingat sebenarnya kejadiannya. Dia itu minum air ajian yang seharusnya itu air dipakai untuk nanak nasi si Tante Hesti jualan. Gak ada yang sadar waktu itu, tahu-tahu si Tante Hesti kaget nih loh, kok air di botolnya habis. Ternyata diminum semua sama si Sulis. Namanya bocah asal suka comot aja ya. Dari situ Sulis sempat demam lama. Dibawalah ke rumah sakit, dibilang nggak ada yang salah, pokoknya nggak kedeteksi sama medis. Tapi dari situ si Sulis jadi sering kayak nangis-nangis, bilang katanya ngeliat monster yang serem segala macem. Ya pas dibawa ke dukunnya Tante Hesti, dibilang ya semua ini gara-gara si Sulis minum air itu. Ya udah jadinya semenjak itu Sulis jadi suka melihat hal-hal yang tak kasat mata, termasuk makhluk yang dipakai buat ngelarisin usahanya si Tante Hesti jualan nasi uduk. Sulis inget banget sampai sekarang tuh wujudnya kayak kadal buduk yang nemplok di atas dagangan si tantenya.
Kadalnya itu warna hitam keabu-abuan, pokoknya buduk dah. Sedangkan bapaknya Sulis itu awalnya kerja sebagai montir di sebuah bengkel resmi salah satu dealer mobil. Namun gajinya ini selalu habis karena buat ngidupin orang-orang di rumah. Jadi kakaknya tuh si Om Anwar nggak kerja. Yang kerja tadi istrinya Tante Hesti jualan nasi uduk. Sedangkan Om Anwar itu suka banget yang namanya judi togel sama judi bola. Makanya dia sering ke dukun juga bareng istrinya tadi untuk nanya nomor togel. Masalahnya udahlah ke dukun begitu ya, tapi tetep aja kagak kaya-kaya. Ya nasi uduk jualannya Tante Hesti sih laku terus ya, habis setiap hari. Tapi uangnya nih cuma cukup untuk menghidupi mereka dan 2 anaknya aja. Apalagi nggak jarang duitnya tuh tiba-tiba habis aja gitu gara-gara si Om Anwar kalah judi. Makanya bingung juga si Sulis dengan kelakuan Om sama tantenya itu. Sedangkan kalau si Om Udin nih kerjaannya gitaran doang di rumah nganggur. Kalau Om Jansen suaminya Tante Yuni tuh masih mending lah, sama kayak bapak punya pekerjaan tetap yaitu jadi sales asuransi. Dan mereka kan tinggalnya di rumah berbeda juga ya, istilahnya ya mereka udah ngurusin hidup mereka sendiri aja. Sementara yang ngurus dan biayain untuk keperluan nenek, Sulis, Om Udin, segala macam tuh bapak. Ya tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk keperluan Om Anwar dan keluarganya juga bapak sih, karena yang bayar listrik di rumah itu, bayar air segala macam ya si bapak. Yang mana kan hal itu juga untuk keperluan Om Anwar dan keluarganya, maksudnya perkara tinggal di satu rumah. Namun pada saat itu sebenarnya berjalan aja ya kehidupan ya. Toh Sulis juga jatuhnya dititipin atau diawasin bareng anak-anaknya Om Anwar tuh kalau bapak lagi kerja keluar. Nah kalau mau cerita-cerita nih, sebenarnya ada 2 hantu di rumah si nenek itu yang sedari kecil semenjak Sulis bisa ngeliat ada terus memang. Yang pertama ada kuntilanak di atas genteng, tapi si kunti ini nggak pernah ganggu gengs, diem aja di atas genteng. Sama ada hantu nenek-nenek yang suka mondar-mandir masuk ke kamarnya si Om Anwar. Bukannya kayak marah mulu kata si Sulis, cuma sama nih nggak ganggu. Cuma memang kalau si nenek itu lewat nih, hawa ruangan tuh langsung kerasa kayak panas, gerah. Ya udah 2 makhluk itu doang pokoknya memang ada di rumah neneknya Sulis. Awalnya Sulis takut, tapi karena bener-bener sering 2 makhluk itu menampakkan dirinya ya emang ada di rumah tersebut, jadi lama-lama ya udah Sulis juga kayak biasa gitu loh, toh nggak ganggu kan. Palingan kalau si nenek-nenek itu lagi lewat ya Sulis nunduk aja. Sampai satu waktu tiba-tiba neneknya Sulis nih, bukan nenek hantu ya, nenek beneran nih, ketakutan gengs karena katanya ngelihat penampakan si nenek hantu itu. Lah biar kagak bingung gini kita manggil neneknya Sulis Oma aja kali ya. Walaupun Sulis sebenarnya manggilnya sih nenek gitu, tapi ini takut ketuker-tuker kalian bingung, ntar kita juga berasap ya. Jadi Oma ini tuh ketakutan, bilang katanya dia ngelihat ada nenek-nenek nembus tembok di rumahnya begitu. Dan semua orang kan pada kagak bisa lihat ya kecuali si Sulis. Tapi waktu itu pas Sulis udah umur 5 tahun, udah mulai lancar ngomongnya dan udah terbiasa juga melihat hantu si nenek itu, ya bilang kalau si nenek-nenek itu memang udah ada lama di rumah ini. Awalnya keluarga mengira nenek itu adalah makhluk dari aji-ajian yang Tante Hesti pakai. Ya karena memang satu keluarga tahu Tante Hesti sama Om Anwar ini tuh suka ke dukun. Cuma Tante Hesti sendiri bilang, enggak kok, kata dukun nih makhluknya tuh kadal begitu. Walaupun Tante Hesti nggak bisa ngeliat sosok kadalnya ini kayak apa ya. Tapi Sulis kan bisa ngeliat tuh, bener kalau makhluk yang dipelihara sama si tantenya itu bentukannya kadal. Makanya dia juga nggak pernah mau makan nasi uduknya si tante. Nah ternyata kalau sosok nenek-nenek itu adalah penghuni rumah situ memang gengs, jadi bukan bawaan dari Tante Hesti. Ya dia suka masuk-masuk ke kamarnya Om Anwar sama Tante Hesti, kayaknya mungkin di dalam sana tuh energinya perkara banyak hal-hal perdukunan gitu. Kaget, alarm, mohon maaf ya. Kita matiin dulu. Ulang lagi ya. Ya mungkin sosok itu tuh suka masuk-masuk ke dalam kamarnya Om Anwar sama Tante Hesti, kayaknya memang karena di dalam situ energinya banyak hal-hal tadi tuh perdukunan, cocok dengan dunia si hantu nenek itu. Namun masalahnya kenapa nih tahu-tahu Oma bisa ngelihat nenek tersebut? Apalagi setelah itu si Oma juga katanya ngelihat ada kakek nyamperin dia bilangnya. Nah waktu kejadian ini Sulis lagi di rumah gengs, lagi sama saudara-saudaranya tuh anak-anaknya Tante Hesti. Tahu-tahu ada seorang kakek-kakek tuh datang di depan rumah. Sulis ngelihatnya itu kakek-kakek biasa aja, bilang katanya nyariin nenek. Ya sama Sulis, neneknya dipanggil tuh lagi di kamar. Tapi pas Sulis balik lagi ke pintu depan, si kakek itu udah nggak ada. Tahu-tahu dari dalam kamar nenek nangis-nangis. Sama Om Anwar dicek kan, disamperin, dan di situ nenek bilang barusan katanya kakek datang. Ya Sulis sendiri nggak kenal sama kakeknya ya, habisnya semenjak dia lahir emang udah nggak ada kakeknya. Dan ternyata nggak lama setelah itu nenek meninggal. Jadi sepertinya di akhir usianya nenek ini dia jadi bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Ya kadang kan emang katanya suka gitu ya, orang yang mau meninggal tuh bilang tahu-tahu didatangi siapa. Dan sepeninggalan nenek ini terjadilah konflik keluarga. Apalagi kalau bukan harta warisan. Nenek sebenarnya bukan punya harta A, B, C, D gitu macam pejabat-pejabat di Indonesia ya lah.
Itu lagi kita. Satu-satunya harta nenek ya rumah itu aja. Nggak ada harta duit atau harta benda yang berharga gimana-gimana. Enggak, hidup juga pas-pasan. Masalahnya, yang nggak tinggal di rumah itu kan si Tante Yuni doang nih. Sementara anak-anak nenek yang lain pada numplek di rumah itu kan sampai cucu-cucunya. Nah, si Tante Yuni menganggap, loh kalau begini aku dapat apa? Karena kan dia nggak tinggal di rumah nenek. Sementara hartanya nenek hanya rumah itu. Jadi dia pengennya rumah itu dijual aja, nantinya uangnya nanti dibagi-bagi gitu biar Tante Yuni juga kedapatan warisan. Intinya ini konflik rebutan warisan lagu lama lah ya. Cuma si Om Anwar, Bapak sama Om Udin itu ya nggak mau rumahnya dijual karena nanti mereka tinggal di mana. Karena misalkan kalau rumah itu dijual terus uangnya dibagi-bagi nih, ya nggak bakalan bisa kebeli rumah baru masing-masing gitu loh, dikira harga rumah murah. Terus kalau jadinya ngontrak berarti kan ada beban tiap bulan yang harus ada pengeluaran bayar kontrakan. Sementara si Om Anwar sama Om Udin kagak kerja lah, ujung-ujungnya makanya ribut. Hubungan yang tadinya sama Tante Yuni baik-baik saja ya, apalagi rumah dia juga deket, jadinya renggang. Intinya satu rumah nih jadi musuhan sama keluarganya Tante Yuni, cenah begitu karena warisan. Ribut lah ya pokoknya nih ya. Yang ternyata belakangan baru diketahui si Tante Yuni nih getol minta warisan karena si Om Jansen, suaminya, itu punya utang yang gede banget dan bawa lari uang asuransi nasabahnya gitu. Makanya si Tante Yuni tuh ribut gitu loh minta warisan buat nutup masalah suaminya tersebut. Semuanya nih kebongkar tapi udah telat, maksudnya karena nih Om Jansen kabur, gengs. Ninggalin Tante Yuni sama anak-anaknya. Ditambah rumah mereka juga digadein sama Om Jansen. Ya baru dari situ kan Tante Yuni cerita masalahnya seperti apa. Yang ujung-ujungnya Tante Yuni sama anak-anaknya itu nemplok lah di rumah nenek. Jadi satu semua akhirnya numpuk di sana. Sulis inget banget dia nih sampai akhirnya tidur tuh gelaran rame-ramean dengan saudara-saudaranya. Total jadi ada 4 orang kan anak-anak dari Om Anwar sama si Tante Yuni itu. Nah masalah tapi belum selesai, gengs. Ini pokoknya kayak banyak banget memang hal yang terjadi ya. Dimana Tante Hesti tahu-tahu sakit-sakitan. Yang mana sakitnya ini lagi-lagi sama gak kedeteksi medis kayak waktu si Sulis. Ya semua orang langsung menduga kalau ini tuh gara-gara Tante Hesti mainan dukun, ketulah dia. Dan semenjak Tante Hesti sakit, dia nggak jualan nasi uduk. Nah bayangin di sini, satu-satunya berarti orang yang kerja cuma bapak. Dia harus menghidupi orang sebanyak itu di rumah. Kalau ditanya emangnya cukup? Ya enggak. Sulis juga nggak paham ya gimana waktu itu caranya bapak bisa kuat. Dan kalau misalkan kalian menganggap keluarganya bapak ini beban, ya emang iya kata Sulis. Anyway, sampai ada satu waktu pas Sulis lagi di rumah, dia ngeliat Tante Hesti ini keluar dari kamar, terus pergi jalan keluar rumah lah pokoknya sambil memegang si kadal buluk yang selalu Sulis lihat di meja dagangannya Tante. Nah tapi kan seharusnya si Tante ini nggak bisa ngeliat si kadalnya itu ya. Cuma kali itu si Tantenya kayak emang megangin itu kadal terus jalan keluar rumah. Ya waktu itu si Sulis nggak begitu menghiraukannya, dikira ya tentunya mau ngapain kali. Dan pas sorenya menjelang maghrib nih Om Anwar baru pulang, nggak tahu abis dari mana gitu, dia masuk kamar, teriak-teriak si Om Anwar manggilin Om Yudi sama Tante Yuni. Dibilang katanya istrinya nih, Tante Hesti udah nggak nafas alias sudah meninggal. Nah semenjak kepergian Tante Hesti, Om Anwar dinasihatin sama semua orang, udah kamu nggak usah main dukun-dukun lagi, tobat. Karena ya takutnya Om Anwar ini kenapa-napa juga, nanti anak-anak kamu nggak ada yang jaga. Dan sepertinya Om Anwar dengerin itu nasihat dari orang-orang karena habis itu memang dia nggak ke dukun lagi dan berusaha mencari kerja gitu ya. Yang waktu itu memang lagi rame-ramenya ada lowongan besar-besaran menjadi driver ojek online. Ya udah, Om Anwar duluan tuh yang memang akhirnya menjadi driver ojol. Si Om Udin tadinya disuruh juga, tapi waktu itu memang kan persyaratannya harus punya motor sendiri nih. Ya si Om Udin kagak punya motor dia. Kalau pakai motor si bapak ya, bapak pakai kerja kan. Long story short, bapak kena PHK guys perkara dealer mobil tempat dia kerja tuh gulung tikar, mereknya bangkrut gitu, cabut dari Indonesia, yang otomatis bengkelnya kan juga tutup ya, bengkel resmi dealer. Waktu itu bapak udah lama-lama kerja untuk ke merek sebelah gitu istilahnya ya, tapi kan namanya nyari kerjaan juga nggak segampang itu. Ngelamar ke bengkel biasa juga sama susahnya. Tadinya bapak tetap pengen kekeh tuh, masih mau bergelut di dunia perbengkelan karena memang itu yang dikuasainya udah lama kan jadi montir, dan berharap selama dia nyari kerjaan pengganti ini Om Her itulah yang mengcover kebutuhan rumah, gantian dulu lah istilahnya. Tapi memang susah nih aja sih. Dikira orang-orang Om Heri udah tobat ya. Iya sih emang dia udah nggak kedukun-dukunan. Tapi kalau masalah judi tetep aja. Jadi uangnya dia buat ngojek tuh habis buat judi. Bener-bener ya. Ya makanya dari situ, daripada nganggur nih nggak ada pendapatan, akhirnya bapak ngelamar juga lah menjadi driver ojek online. Ya mau nggak mau juga nih istilahnya biar lebih cepet dan lebih pasti untuk bisa kerja lagi. Begitu ceritanya majikan. Ujung-ujungnya tetap bapak yang menjadi tulang punggung
orang-orang satu rumah. Awal-awal bapak jadi ojol tuh Sulis sering diajak keliling sama bapak gitu, nemenin bapak kerja nih kalau misalkan lagi ngambil orderan makanan. Jadi kalau pagi sampai sore biasanya bapak ini ngaktifin ngambil orderan penumpang, gengs, kayak biasa gitu jadi ojek. Waktu itu katanya sih belum ada antar-antar barang gitu, cuma ada pilihan order penumpang sama orderan makanan. Nah nanti kalau udah malam gitu ya, baru bapak ngambil tuh yang ada orderan makanannya. Pokoknya di jam-jam kayak orang udah selesai pulang kantor lah. Nah di situ Sulis suka minta ikut kalau misalkan bapaknya ini lagi ngambil orderan makanan, karena berarti si Sulis bisa dibonceng kan, gak ada penumpang. Ya waktu kecil itu si Sulis happy banget karena ya dia menganggapnya semenjak bapak jadi ojol tuh malah lebih banyak waktu bareng dia gitu loh. Sulis jadi suka diajak tuh keliling-keliling kan, dia suka banget misalkan kalau bapaknya masuk-masuk ke perumahan orang kaya terus ngelihat rumah yang gede-gede gitu nganterin makanan, atau kalau di jalan lewatin gedung-gedung dengan lampu-lampunya. Sebelumnya ya mana pernah di rumah doang. Makanya hal itu menjadi experience baru untuknya. Walaupun ya Sulis sendiri suka ngiler yang pengen lihat makanan sama minuman yang seger-seger yang nggak pernah dia rasakan. Cuma memang sedari kecil Sulis ini tuh bukan tipe-tipe anak yang manja pengen minta dibeliin ini itu ke bapak, enggak. Jadi jalan-jalan di malam hari ngeliat rumah-rumah orang, lampu-lampu segala macam udah seneng dia. Nah cuma yang Sulis nggak suka nih, misalkan kalau dia lagi nganterin makanan, itu di rumah orangnya ada penghuninya, macam tahu-tahu ada pocong di depan rumah lah, ada kuntilanak di atas pohon lah. Belum lagi kalau lewat kuburan, udahlah itu jackpot. Segala makhluk ada dilihatnya gitu kan, kayak masuk wahana rumah hantu. Tapi bapak yang memang udah tahu dari lama Sulis bisa ngelihat ya, itu selalu mencairkan suasana. Jadi misalkan kalau Sulis sudah tutup mata gitu kan ketakutan, si bapak suka ngomong, "Mas hantu, Mbak setan, jangan ganggu-ganggu Sulis ya. Kita cuma mau antar makanan saja." Kayak nyantai aja gitu bapak ngomongnya. Kadang bapak juga kepo gitu, nanya-nanya ke Sulis kayak, emang kamu lihat apa? Di rumah itu ada apa? Pocong di sana emang warnanya apa? Bentuknya genderuwo yang kamu lihat tuh bagaimana? Macam so berani nanya-nanya. Pernah waktu itu Sulis kan selalu diboncengnya di depan ya, jadi bonceng depan, bonceng anak kecil gitu loh. Nah Sulis bilang, di belakang itu ada Kunti pengen ikut pak. Si bapak langsung tegang dan nyuruh si Sulis untuk, udah kamu duduk di belakang aja gitu, boncengnya di belakang aja biar bilang tempat duduknya udah penuh nggak bisa bonceng lagi. Lah jiper ternyata si bapaknya ya. Tapi makin lama Sulis ikut bapak kerja, dia semakin sering nih melihat bapaknya kayak realitanya gimana sih kalau di lapangan suka dimarahin sama customer karena mungkin lama nganternya, padahal kan emang antri gitu di restoran. Atau ternyata makanan yang dikirim tuh salah, padahal juga yang ngasih itu kan dari pihak restoran lagi-lagi. Cuma ya bapak yang dimaki-maki. Atau motornya tau-tau mogok di jalan, kehujanan di tengah jalan, ya banyak deh pokoknya hal-hal yang Sulis lihat tuh apa yang bapaknya alami selama menjadi driver ojol. Ya cuma sama Sulis ikut tuh, dari kecil kan dia memang bukan anak yang manja ya. Jadi semua itu dia nikmatin aja bersama bapak. Bertahun-tahun berlalu nih sampai akhirnya si bapak tuh bisa nyicilin motor untuk Om Udin ngojol juga. Jadi akhirnya dalam satu rumah itu cowok-cowoknya ngojol semua. Makanya Sulis punya cerita yang kuat lah tentang perojolan ini, karena ya orang-orang di rumahnya jadi driver ojol semua. Ya Om Anwar, si bapak, sama Om Udin. Ya waktu itu keadaan lebih membaik ya, karena kan jadinya bukan bapak lagi yang bekerja sendirian. Hingga Sulis semakin dewasa, dia masuk SMP tuh. Udah jarang ikut bapak kerja malam-malam. Bukan jarang lagi sih, udah nggak pernah. Hingga satu waktu, masalah keluarga kembali muncul. Dimana waktu itu Sulis dengar Om Udin nih nggak sengaja nabrak mobil orang dan dia harus ganti rugi. Jadi dia minta tolong lah ke kakak-kakaknya untuk bantu patungan. Ya waktu itu memang si Om Udin nih ngomongnya ke kakak-kakaknya aja ya, tapi kan di rumah itu umplek-umplek kan, jadinya Sulis bisa denger. Nah yang membuat masalah hingga Sulis nih marah dan kecewa, itu ujung-ujungnya uangnya bapak yang seharusnya dipakai untuk Sulis mau karya wisata, jadi dipakai untuk mengatasi masalahnya Om Udin ini. Alhasil si Sulis ini jadi satu-satunya anak di kelasnya yang nggak ikut karya wisata. Sampai sebenarnya waktu itu teman-temannya mau patungan, gengs. Cuman jujur waktu itu ada apa ya, ego dan rasa malu untuk Sulis menerimanya, jadi nggak mau. Ujung-ujungnya yang dia salahkan ya bapaknya sendiri. Kenapa semuanya harus bapak gitu yang menanggung? Yang berujung ke Sulis juga yang merasakan dampaknya kan. Maksudnya di posisi ini Sulis merasa si Om Udin ini kan udah dewasa, udah kerja juga, ya dia dong harusnya mencari cara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan kayak minta bantuan mulu ke kakak-kakaknya, udah banyak gitu soalnya bapak bantu. Apalagi Sulis juga tahu si Om Udin ini kadang juga bawa motornya emang suka begajulan. Bintangnya di aplikasi
dikasih aja tuh 3,8 lah. Itu hitungannya jelek loh. Karena banyak yang komplain pasti. Nggak heran kalau tau-tau dia nabrak mobil, tapi yang diminta tolong untuk menanggung satu rumah. Pokoknya Sulis bener-bener ngerasa marah banget waktu itu, sampai dia kayak empet rasanya mau pulang ke rumah. Jadi habis pulang sekolah dia ngeloyor dulu lah tuh sendirian. Dan hari itu hujan turun deras, gengs. Cuma ya untungnya Sulis bawa payung tuh. Tapi memang hujannya nih semacam hujan angin. Jadi Sulis melipirlah ke toko Madura atau toko kelontong di pinggir jalan. Nah, lagi nunggu hujan reda nih, di seberang jalan tuh, si Sulis melihat ada driver ojol yang lagi benerin motornya kayak mogok ambil hujan-hujanan. Sama ibu-ibu pemilik toko Madura ini udah diteriakin tuh si bapak-bapaknya kayak, Pak, neduh di sini aja, Pak. Karena di tokonya itu memang ada kayak kanopi di depannya. Ya cuma mungkin karena hujan deras dan posisinya si bapak ojol itu juga di depan, nggak kedengeran. Nah, di situ Sulis langsung keingetan lah sama bapaknya sendiri karena jaket ojolnya ini dari perusahaan yang sama. Dia teringat tuh dulu waktu si Sulis masih suka ikut bapak, ngantar makanan segala macam malam-malam, pernah juga tuh hujan-hujan motornya mogok. Merasa tergerak hatinya, akhirnya Sulis tuh nyebrang pakai payung tuh nyamperin si bapak dan bilang kayak, Pak, neduh dulu di depan toko itu saja. Akhirnya si bapak mau tuh sambil nuntun motornya sama Sulis tuh dipayungin bareng berduaan. Sampai di depan toko, si ibu pemilik warungnya ini tuh ngasih air putih gratis buat si bapak. Di situ bapak ojolnya tiba-tiba nangis. Dia bilang anaknya lagi sakit, dia ini mau ke apotek tapi kok motornya tau-tau malah rusak. Jadi curhat ini itulah. Ya sepertinya si bapak ojolnya ini tuh lagi banyak masalah dan pikiran sampai tangisannya tumpah. Ya Sulis jadi ke-trigger ya memikirkan bapaknya sendiri ini kehujanan apa enggak di situasi hujan deras itu. Dan Sulis juga berpikiran kalau bapak nih nggak pernah curhat apa-apa loh. Padahal kan tanggungannya segitu banyak. Jangan-jangan bapak kayak si bapak ojol lagi ditemuin ini, nangis-nangis, curhat segala macem kan. Ya mana kalau pulang ke rumah sendiri mungkin terlihatnya baik-baik aja, nggak ada yang tahu keluarga. Sampai akhirnya hujan mulai reda tuh, udah gerimis tipis-tipis aja. Ya udah, Sulis akhirnya balik ke rumah jalan kaki. Kebetulan bapaknya lewat. Ya bapaknya langsung berhenti lah ngeliat Sulis. Namun di situ Sulis langsung menitikan air mata karena ngeliat bapaknya nih basah kuyup, gengs, nggak pakai jas hujan. Ya Sulis langsung marah-marah, maksudnya kok bapak nggak pakai jas hujan, basah begitu nanti sakit, Pak. Tapi si bapak cuma kayak ketawa aja dan langsung nyuruh Sulis untuk naik ke motornya dibonceng. Sepanjang jalan Sulis nahan nangis nih karena yang ngeliat bapaknya basah begitu sambil batuk-batuk segala macem. Yang ngeliat perjuangan seorang bapak mencari nafkah gimana sih. Dan di situ bapak juga bilang, maaf ya Ndok, kamu jadi nggak bisa pergi. Bapak ini mau nyenengin kamu kok susah banget ya. Di situ Sulis kayak berpikir kalau bapaknya nih memang semasa hidupnya bener-bener kerja terus-menerus tanpa libur loh. Jangankan karya wisata liburan pergi kemana gitu ya, nggak pernah. Rebahan santai-santai di rumah aja gitu juga jarang banget. Dari pagi sampai malam terus urusan naik, mau hari biasa mau hari libur. Udah gitu tadi tuh nggak pernah curhat atau ngeluh masalah hidupnya tuh apa sih Pak gitu loh. Sampai Sulis sendiri baru nyadar kayak saya nih nggak tahu masalah bapak nih apa. Bapak nggak pernah cerita. Padahal tadi dia ngeliat sendiri nih ada driver ojol juga yang sampai nangis-nangis curhat masalah kehidupan keluarganya, motornya mogok di tengah jalan, hujan-hujannya segala macam. Lah bapaknya ini juga abis hujan-hujanan loh masalahnya. Di situ si Sulis jawab, Ya sudahlah Pak, aku juga jadi merasa bersalah sempat marah ke Bapak. Mungkin memang kita nggak boleh egois memikirkan diri sendiri. Ya mungkin Om Udin lebih butuh uang itu. Loh, jangan merasa bersalah karena memikirkan diri sendiri. Kamu tidak egois kok. Memang bapak saja yang terkadang kurang tegas, selalu tidak enakan. Apalagi nenekmu juga pernah pesan ke bapak untuk jaga adik-adik. Ya kalau bukan bapak, siapa lagi? Tahu sendiri ommu seperti apa. Pas lagi ngomong begitu nih, di tengah jalan nih, mereka ngelihat ada kakek-kakek tua, bungkuk gitu jalannya susah banget, kesian. Mana masih gerimis tipis-tipis kan keadaannya. Ya bapak langsung berhenti dan nanya, mau kemana kek? Si kakek itu jawab dengan nada yang nggak jelas, mungkin karena udah tua, udah ompong gitu ya, cuma kayak, oh kayak mau ke depan situ. Si bapak bilang, oh ya udah tunggu di sini sebentar ya, ini saya antarin anak saya dulu, nanti saya balik ke sini nganterin kakek. Tapi si Sulis langsung turun dari motor dan bilang kayak, udah anterin aja Pak, Sulis jalan aja dari sini. Karena memang ya posisinya udah lumayan deket sama rumah, dan Sulis juga nggak tega ngeliat kakek itu. Ditambah Sulis juga tahu kalau bapaknya ini memang suka bantuin orang terus tuh, gimana pun keadaannya. Jadi pasti bapaknya ini mau nganterin si kakek sebenarnya. Nah di situ bapak nanya ke Sulis, yakin kamu bisa jalan sendiri? Dan Sulis jawab, Iya, Sulis bisa jalan sendiri kok Pak. Sudah Bapak pergi saja tidak apa-apa. Di situ bapak ngangguk dan
nganterin si kakek. Ya udah Sulis jalan kaki tuh ke rumah. Sampai rumah si Tante Yuni histeris waktu ngeliat Sulis. Kamu kemana aja dari tadi dicariin? Ya Sulis bingung kan kenapa emangnya? Bapakmu tuh kecelakaan, bapakmu meninggal. Om Anwar sama Udin udah ke rumah sakit itu ngurus jenazahnya. Sulis nggak percayalah barusan dia sama bapaknya. Tapi seketika itu juga dia tersadar kalau tadi pas dibonceng sama bapak, badannya bapak ini memang terasa dingin banget. Yang tadinya sih Sulis kira karena basah kehujanan ya. Akhirnya Sulis langsung ke rumah sakit tuh diantarin tetangga dan bener aja bapaknya telah meninggal. Jadi pas keadaan hujan deras tadi waktu Sulis lagi ngungsi di warung tuh, motornya bapak tuh tergelincir dan ketabrak truk sampai meninggal di tempat, tapi truknya kabur. Dimana berarti sosok bapak yang dilihat sama Sulis tadi ya udah almarhum. Dan kata-kata yang masih teringat sama Sulis hingga saat ini adalah pertanyaannya bapak, yakin kamu bisa jalan sendiri? Dan Sulis menjawab, iya Pak, Sulis bisa jalan sendiri, udah Bapak pergi aja. Yang seolah-olah itu adalah kalimat pamitannya Bapak kayak mau make sure kalau Sulis nih bisa berjalan sendiri tanpanya. Tapi yang membuat Sulis benar-benar nggak bisa menahan tangisannya adalah waktu membaca pesan di handphone bapaknya yang ternyata pada saat itu bapaknya ini lagi mau ngambil orderan makanan di aplikasi. Dimana customer itu bilang kayak, Pak cepat ya saya lapar. Terus dibalas sama bapaknya kayak, siap saya OTW. Tapi setelah itu sepertinya ini kecelakaan Bapak terjadi dan si customer ngechat lagi. Pak, di mana posisi? Pak, lama sekali. Dan setelahnya tidak ada balasan apa-apa lagi dari Bapak karena Bapak telah tiada. Jadi Bapak meninggal saat bekerja untuk menafkahi orang-orang yang ada di rumah. So itu majikan cerita dari Sulis tentang bapaknya yang meninggal saat bekerja sebagai driver ojol. Sulis bilang ada bagian di mana dia merasa sangat bersyukur bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata karena untuk terakhir kalinya dia bisa bertemu dengan bapaknya yang sudah tidak ada walaupun setelahnya ya dia tidak pernah ditampakkan lagi oleh bapaknya itu. Yang sepertinya memang bapak sudah tenang di sana ya, amin. Yang mana di saat-saat terakhirnya sepertinya ya bapaknya hanya mau make sure si Sulis nih bisa berjalan sendiri tanpanya dan Sulis sudah ya itu pamitan terakhir lah buat Sulis. Kehidupan Sulis setelahnya dia tetap tinggal bersama keluarganya bapak di rumah nenek itu yang untungnya gimana pun juga walaupun ya banyak susah senang dan drama-drama tapi Om Anwar, Tante Yuni maupun Om Udin merawat Sulis hingga dewasa karena ya mereka ini merasa punya utang budi yang besar ke bapak juga. Seperti itu majikan. Makanya waktu Sulis mendengar kejadian ada driver ojol yang meninggal karena ditabrak mobil aparat yang padahal dia sedang mau nganterin makanan lagi kerja, itu tentunya langsung ke-trigger buat Sulis pribadi ya dengan kisah bapaknya ini. Dimana sama-sama meninggal saat bekerja untuk mencari nafkah. Ya makanya untuk semua driver ojek online gitu, stay safe semuanya. Terima kasih banyak atas bantuannya meringankan kita semua selama ini ya. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan bisa kembali ke rumah dengan selamat karena ada orang yang menunggu di rumah. Terima kasih juga untuk Sulis, maafin kalau emailnya sempat ketumpuk gak kebaca. Semoga almarhum bapak dan ibu Sulis tenang dan bahagia ya. Terima kasih juga buat majikan semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi, stay safe semuanya ya di tengah kondisi yang memang sedang tidak baik-baik saja Indonesia. Semoga nggak ada korban jiwa lagi lah, yang penting kita selamat-selamat, sehat-sehat terus semuanya ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita